Ya, kita mulai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dicek LMS-nya. Saya upload berapa materi di situ. Ada 3 part ya. Ada 3 part 1, part 2, part 3. Berarti nanti masing-masing part ada latihannya ya. Latihannya ini take home ya, 1 minggu. Ya, jadi kita udah akhir-akhir kuliah ini. Sebentar lagi kita udah UAS dan UASnya harus project gitu ya. Jadi sekarang kita mulai pemanasan lah ya buat projectnya. Tetap saya ngikutin dari e-booknya. Saya coba translate ya pakai Google Translate, kemudian saya perbaiki yang agak nggak nyambung. Jadi nanti mudah-mudahan kita sampai part 3-nya ya. Kalau misalnya enggak, berarti nanti yang part 3-nya Anda coba kerjakan sendiri gitu ya. Jadi nanti kita part 1 kemudian latihan. Latihan yang di sini jangan bikin video dulu ya, bikin videonya di rumah, waktunya seminggu ya. Jadi nanti part 1 ada latihan, part 2 ada latihan, part 3 ada latihan. Oke, apa latihannya? Seperti biasa, tapi saya pengen bikin video Anda ya. Karena nanti proyeknya juga sama seperti itu ya. Jadi buatlah video untuk menjelaskan latihan ini ya. Video harus terdengar, suara dengan jelas dan wajah terlihat dengan jelas. Anda harus menuliskan jawaban codingan dari awal. Ya, jadi diketik kemudian nanti bagian dari recordnya. Jangan nanya minimal berapa gitu ya. Nanti kalau minimal berapa menyusahkan ya. Pokoknya yang di sininya diikuti aja instruksinya ya. Bisa berapa menit, yang penting instruksinya terwakili, dijalankan gitu ya. Kemudian upload video yang Anda buat dan kumpulkan linknya di LMS dan sertakan file IPyND-nya dalam jawaban Anda, berarti di LMS ya. Ini sudah kita lakukan ya. Jadi silakan dibuka Jupyter Notebook-nya apa Jupyter Lab-nya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai dictionary ya. Kita masuk pembahasan apa namanya? Dictionary. Oke. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ada bahasa Inggrisnya, kemudian ada translate-nya. Translate-nya kalau agak roaming-roaming, Anda lihat aja bahasa Inggrisnya gitu ya. Kemudian kita masuk nanti tentang dictionary sederhana, ya, simple dictionary. Kemudian nanti Anda harus ketikkan ini ya, Anda ketikkan ini, jangan di copy paste ya. Nanti kalau copy paste Anda nggak lihat, oh ini ada sintaknya seperti apa. Ya, kemudian nanti kita masuk dengan working with dictionary, bekerja dengan dictionary. Ya, nanti di sini kita define lagi. Nanti ada mengakses nilai dalam dictionary ya. Oke, kemudian nanti di sini ada bagaimana kita di sini mengakses nilai ya, mengakses nilai, kemudian banyak lah. Kita ikutin aja. Kemudian menambahkan pasangan key value baru. Ya, ada contohnya, kita ikutin. Jadi ketika ada pembahasan, kemudian ada skripnya Anda ketikkan, coba dipahami. Kemudian ada lagi starting with an empty dictionary ya. Anda ikuti lagi, coba dipahami, dibaca lagi. Kemudian memodifikasi value dalam dictionary juga sama. Ya, ini agak panjang ya. Kemudian ada namanya menghapus pasangan key value, removing key value. Ini adalah struktur data yang paling kompleks ya. Struktur data ini akan digunakan ketika Anda ngoding web. Dia akan masuk ke, kalau Anda ngoding database, maka ini juga bisa masuk ke database ya. Anda bisa menarik data dari database kemudian dibikin dictionary, atau Anda menyimpan dictionary dalam database. Yang kalau Anda belajar database, ini sangat-sangat nyambung ke database ya. Kita ambil satu-satu datanya, filenya ya. Kemudian nanti ada dictionary objek serupa, banyak ya. Oke, mungkin kalau banyak nanti tinggal di copy aja. Ada fungsi namanya get ya, yang memudahkan ketika kita mengakses value. Oke, kemudian masuk ke try it yourself gitu ya. Ini jadi tugasnya ya. Tugasnya kerjakan seminggu ya.
Kerjakan seminggu. Habis itu kita masuk ke 6.2 part 2-nya. Ya, part 2-nya di sini. Saya lihatin aja dulu. Biar kalau nggak selesai Anda bisa belajar sendiri ya. Di sini kita masuk kepada bagaimana kita looping through a dictionary ya. Sama seperti kita bicara melooping sebuah list, di sini juga sama. Cuma di sini lebih lengkap lagi kalau saya bisa bilang, lebih kalau dibilang kompleks enggak ya, kalau saya lebih sukanya lebih lengkap lagi. Nanti kita bisa melooping dalam key, kita bisa melooping dalam value, bahkan kita bisa melooping dalam itemnya, dalam key sama value-nya gitu ya. Di sini ada contoh-contohnya, bisa Anda ikuti lagi. Ya, ini sesi part 2-nya. Looping menggunakan key, jadi key-nya. Jadi nanti kita lihat dictionary itu ada key sama ada value. Kemudian ada lagi kita pembahasan melooping melalui key dictionary dalam urutan tertentu ya. Ini nanti kita ada fungsi sorted, kita pakai sorted, kita ada pernah bahas sorted ya, nanti kita gunakan di sini. Kemudian mengulangi semua value dalam dictionary. Ya, kemudian masuk ke latihan. Latihannya di sini ada 1, ada 2, ada 3, cuma 3 ya. Jadi part 2 ada berapa? Ada 3 ya. Sudah selesai Pak? Belum, ada part 3. Ya, part 3 ini lebih ramai lagi. Ya, di sini adanya nesting ya. Kalau kita translate namanya bersarang gitu ya. Nanti kita bicara list of dictionary ya. Kemudian kita bicara di sini codingannya banyak. Ada lah ya, dari buku kan, ini dari ibu kan ya. Kemudian kita bicara list dalam dictionary ya. Kalau nggak selesai silakan Anda pahami, Anda kerjakan gitu ya. Saya pikir udah bisa ini ya. Kemudian ada lagi namanya dictionary dalam dictionary gitu ya. Ada latihannya Pak, ada. Ini yang paling susah lah ya. Ada 67, 68, 69, 10, 11, 6, 12. Berapa waktunya? Waktunya seminggu, bikin video, upload di YouTube. Kenapa? Karena kita akan sampai pada project. Ini baru pemanasan ya, pemanasan project. Ya, jadi nanti Anda ketemu lagi minggu depan bahas chapter 7-nya. Ini ada input sama while, kemudian chapter 2 6, 7, 8 ya. Di sini terakhir kita bahas fungsi. Ya, berarti 3 minggu ini kita latihan terus, nanti di UAS-nya saya kasih project. Projectnya semuanya merangkum ya. Sebenarnya ada satu bab lagi bicara tentang kelas. Kan. Tapi janganlah kita nggak sampai kelas, sampai fungsi aja. Ya, bisa. Jadi konsepnya sama ya. Masih ngambil dari ebook, tapi di sini saya bikin lengkap. Saya pengennya. Karena di sini Anda kalau paham ini ya, Anda bisa gabungkan ini dengan database-nya ketika pemrograman webnya gitu ya. Gambarannya. Kalau di bahasa pemrograman lain namanya JSON gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Apa itu dictionary? Dalam bab ini kita akan belajar bagaimana menggunakan struktur data dalam Python yang bernama apa? Dictionary. Ya. Jadi ini seperti seperti pembahasan kita sebelumnya. Kita udah belajar apa? Struktur data di sini. Ya, minggu keberapa di sini? Minggu 11 ya. Minggu 11. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 bulan 6 2021 ya. Ketika kita bicara struktur data ya, kita sudah belajar apa saja? Kita sudah bicara struktur data, spesifiknya bicara tentang collection data type ya. Collection data type. Apa maksudnya collection data type? Tipe data yang menyimpan lebih dari satu. Kita udah belajar apa? Kita udah belajar string gitu ya. Agak lama di sini. Kemudian kita belajar apa? Kita belajar list ya. Ada dua sebenarnya yang agak saya skip ya. Itu bicara tentang tuple sama bicara tentang set ya. Nanti kita ketemu sama set di sini. Nah, sekarang kita bahas apa namanya? Dictionary. Ya, nanti kita bandingkan apa bedanya dictionary dengan string, apa bedanya dictionary dengan list misalnya. Gitu ya. Kalau misalnya list string ini nanti kita pakai index di sini. Ya, nanti kalau kita pakai dictionary maka kita menggunakan key. Ya.
kita menggunakan key, jadi lebih bebas ya, lebih bebas. Kita lanjut aja. Apa yang kita pelajari namanya struktur datanya apa? Dictionary, yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan potongan informasi yang saling terkait ya. Maka nanti konsepnya adalah key value. Oke. Anda akan belajar cara mengakses informasi setelah ada di dalam dictionary dan cara mengubah informasi itu sama seperti ketika string, sama ketika list ya. Karena dictionary dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang hampir tak terbatas, saya akan menunjukkan cara mengakses data dalam dictionary menggunakan loop. Ini di part 2 tadi. Selain itu, Anda akan belajar menyusun dictionary di dalam list di dalam dictionary, dan bahkan dictionary di dalam dictionary lain. Ini adalah part 3-nya ya. Di sini dikatakan memahami dictionary memungkinkan Anda untuk memodelkan berbagai objek dunia nyata. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika Anda belajar database, ya, ketika Anda belajar database, Anda ketemu dengan apa? Dengan tabel ya. Anda ketemu dengan tabel. Tabel itu punya apa? Tabel itu punya kolom sama-sama apa? Sama ada row gitu ya. Di sini dikenali dengan siapa? Dengan field gitu ya. Nah, ketemu dengan field dengan kolom, di situ dengan ada apa? Misalnya ada ID, ada apa lagi? Ada nama, ada apa lagi? Ada NIM misalnya, atau ada alamat gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini akan sangat berhubungan dengan dictionary. Ya, nanti masing-masing field ini bisa kita simpan dalam key-nya. Ya, jadi ketika Anda pemrograman web ya, ketika Anda nanti dapat pemrograman web, ya, kalau di Python nanti kalau mau saya lihatin bisa ya. Dalam pemrograman web ada konsep yang dikenal dengan JSON gitu ya. Bagaimana kita mengirimkan data di internet gitu ya, konsepnya seperti itu. Tapi nanti kalau di Python maka kita menggunakan namanya apa? Dictionary. Maka di sini saya pengen Anda latihan banget karena nanti banyak dipakai ketika masuk di web. Bahkan sebenarnya nggak web juga bisa ya. Ketika main ke data analisis juga bisa di sini ya, modenya pakai dictionary. Gitu ya. Jadi nanti Anda ingat-ingat aja ketika belajar database ada namanya field ya, ada namanya field. Maka nanti ketika kita bicara dictionary ini akan menjadi apa? Akan menjadi key ya. Akan menyimpan value-nya nanti. Gitu ya. Ini sangat-sangat struktur data yang sangat-sangat berguna gitu ya. Memahami dictionary memungkinkan Anda untuk memodelkan berbagai objek dunia nyata dengan lebih akurat ya. Anda dapat membuat dictionary mewakili seseorang gitu ya. Dan kemudian menyimpan informasi sebanyak yang Anda inginkan tentang orang tersebut gitu. Jadi konsepnya kalau kita nanti belajar web gitu ya, nanti Anda misalnya di sini kasih nama gitu ya. Kemudian di sini kasih nama, kalau nama bisa ada apa? Ada first name ya. Ada first name gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada middle name gitu ya. Ada apa lagi? Ada last name. Ada apa lagi? Ada alamat gitu ya. Nah, nanti di sini ibaratnya ada text field gitu ya, Anda harus isi. Konsepnya seperti itu. Maka nanti ini nyambung antara database yang Anda simpan dengan dictionary ya. Jadi nanti dictionary bisa dipakai ketika kita ingin menyimpan data seperti itu dalam database. Anda dapat menyimpan nama, usia, lokasi, profesi, dan aspek lain dari seseorang yang dapat Anda gambarkan. Anda dapat menyimpan dua jenis informasi yang dapat dicocokkan. Ya, seperti daftar kata dan artinya. Ini bikin kamus. Daftar nama orang dan nama favorit mereka, dan daftar gunung dan ketinggian dan sebagainya. Kita masuk aja di sini ya. Kita masuk ke mana? A simple dictionary ya. Oke, apa artinya? Saya artikan dictionary yang sederhana. Di sini dikatakan perhatikan game ya yang menampilkan alien yang dapat memiliki warna dan nilai yang berbeda. Dictionary sederhana ini menyimpan informasi tentang alien tertentu ya. Ini atributnya. Oke, jadi gimana Pak? Silakan diikutin. Kita mulai mendefine sebuah dictionary. Ya, di sini sama seperti ketika belajar string, sama ketika belajar list, Anda perlu variabel yang menyimpannya. Namanya apa di situ? Alien underscore null. Ya, ini nama variabel ya. Silakan kita tuliskan seperti itu. Kemudian di sini ada kurung kurawal buka.
Ya, kemudian di situ ada key-nya, nama key-nya adalah color. Nama key-nya apa? Color, silakan diketikkan. Kemudian ada titik 2, ya. Ada titik 2, kemudian ada nilainya yaitu green. Ada nilainya green, kemudian di situ ada koma. Kita ketemu key yang berikutnya, kita katakan namanya point. Kemudian point ya, point. Kemudian value-nya adalah 5. Titik 2 kemudian 5. Oke. Sudah semua? Ya, kemudian kita panggil ya. Kita panggil di situ print. Kemudian kita panggil nama dictionary-nya, alien 0. Kita panggil yang kita simpan menggunakan key-nya. Key-nya adalah color seperti ini. Kemudian kita print lagi. Ya, kemudian kita panggil key yang kedua, namanya adalah point ya, namanya adalah point, gitu ya. Oke, point. Jangan sampai salah ketik. Lihat di sini ada nama dictionary-nya, ada key-nya, ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Ada key pertama namanya color, ya. Ini indeksnya ya, namanya key. Kita define sendiri, namanya color. Ini adalah value-nya. Sudah semua? Kalau sudah semua, silakan di-run. Silakan di-run, pastikan dia ada outputnya. Apa outputnya? Green sama color. Oke, kita bongkar dulu strukturnya. Perhatikan di sini. Ya, gimana strukturnya? Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, kita bahas di sini ya. Oke, yang pertama berarti apa? Ini adalah nama dictionary ya. Ini nama dictionary. Sorry? Iya, di record. Di record kan? Record ya? Iya. Udah share screen kan? Mbak Triastuti ya. Namanya apa di sini? Nama dictionary ya. Ini nama dictionary. Nama dictionary. Oke, kemudian di sini apa? Ada kurung kurawal. Kurung kurawal buka ya. Kurung kurawal buka. Jadi kalau apa namanya? Kalau dictionary kurung kurawal buka. Dia diawali sama apa? Kurung kurawal buka. Dia akhiri dengan apa? Kurung kurawal tutup. Oke. Sebenarnya nanti di set juga ada, cuma di set tidak ada kurung kurawal tutup, gitu ya. Jadi kalau kita ketemu seperti ini, oh ini diawali sama kurung kurawal buka, sama diawali sama kurung kurawal tutup. Sekarang kita lihat di sini. Ini adalah informasi yang kita simpan. Ada berapa? Ada 2 ya. Kenapa ada 2? Karena di situ ada pemisahnya apa? Pemisahnya adalah koma ya. Ada koma. Berarti ini adalah data pertama, saya bilang seperti itu. Ya. Yang kedua mana? Ini adalah data yang kedua. Berarti data pertama menyimpan apa? Namanya apa di situ? Ada color ya. Bacanya apa? Color. Coba kita lihat di sini. Kita bongkar di sini. Ada color. Nah, kemudian di sini perhatikan di sini. Ini namanya adalah key. Namanya apa? Key. Ini namanya adalah apa? Value kayak gitu. Kalau di list ini namanya apa? Namanya adalah index. Jadi kalau di dictionary kita bisa mendefine indeksnya sendiri. Kalau di list, di string, indeksnya mulai dari berapa? Dari 0. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau di sini kita bisa mendefinisikan indeksnya atau key-nya ya, atau yang membedakannya sendiri ya. Berarti key pertama namanya apa? Color ya. Value-nya apa? Green. Oke, yang kedua berarti apa? Yang kedua adalah point gitu ya. Point, kemudian nilainya berapa? 5 ya. Perhatikan di situ kita ada integer, ada string. Berarti ini apa? Ini adalah key, ini apa? Ini adalah value. Berarti cara mengaksesnya gimana? Cara mengaksesnya adalah tadi print, kemudian apa? Nama dari
dictionary-nya. Nama dictionary-nya apa? Alien underscore 0 ya. Kemudian yang kita panggil apa? Yang kita panggil adalah key-nya. Yang kita panggil adalah key-nya. Key-nya apa? Key-nya adalah color. Kayak gitu. Key-nya adalah color seperti ini. Maka nanti outputnya apa? Outputnya adalah green. Green itu adalah value-nya. Ini cara mengaksesnya ya. Ini cara mengaksesnya. Berarti yang kedua gimana? Kita kasih print lagi. Kemudian apa? Alien. Kemudian di sini apa? Point. Point itu nama apanya? Nama dari key-nya. Value-nya berapa? Value-nya adalah 5. Coba. Ya, itu adalah yang pertama. Ini kalau saya mau bikin agak lama, saya takut materinya nggak dapet ya. Ya, misalnya saya bikin mahasiswa gitu ya, atau jangan mahasiswa lah, person gitu ya, person gitu ya. Kemudian saya menyimpannya cuma 2 aja lah. Yang pertama adalah first name misalnya, first name silakan diikutin. Misalnya first name-nya adalah Dinda gitu ya, atau name aja deh, jangan first name ya. Yang pertama adalah name. Kemudian namanya adalah Dinda. Kemudian kita bilang age-nya -2 misalnya adalah 17 gitu ya. Oke, kemudian kita print. Kemudian kita panggil person. Kemudian kita panggil name-nya. Kemudian kita print lagi. Kemudian kita panggil dictionary-nya. Kemudian kita panggil key-nya. Gitu ya. Nah, ini sangat apa namanya berhubungan dengan database ya. Jadi ketika kita ngoding di web gitu ya, ketika ada ngoding di web, kalau di Python ada namanya web framework namanya Django gitu ya. Itu apa namanya sangat memudahkan banget ketika kita pakai dictionary, ketika kita mau menyimpan data yang sama dengan yang ada di database gitu. Anda punya database apa sekarang? Ada beberapa file-nya, Anda bisa definisikan di sini. Kemudian Anda bisa simpanin dalam database gitu ya. Caranya gimana Pak? Itu mata kuliah lanjutan ya. Ini baru basicnya. Nanti di bahasa pemrograman lain ada tapi mungkin namanya beda ya. Nanti Anda lihat aja ya struktur data yang ada key sama value-nya. Kalau kita print error apa enggak ini? Hah? Ada yang error? Apa yang muncul? Dinda sama gitu ya, sudah paham ya? Berarti key-nya siapa? Name, value-nya siapa? Dinda, key-nya siapa? Age. Oke, tapi nanti nggak cuma 2 ya, bisa banyak ya. Ya bisa 10 tergantung, sama seperti database, dia bisa menyimpan kolom yang field yang banyak. Oke. Di sini ada penjelasannya, dictionary alien menyimpan color dan point alien. 2 baris terakhir mengakses dan menampilkan informasi itu ya. Ini sudah. Seperti kebanyakan konsep pemrograman baru menggunakan dictionary membutuhkan latihan. Setelah Anda bekerja dengan dictionary sebentar saja, Anda akan segera melihat seberapa efektif mereka dapat memodelkan situasi dunia nyata. Ini adalah bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita masuk ke berikutnya apa? Working with dictionary. Working with dictionary. Bekerja dengan dictionary. Ini udah saya jelaskan tadi. Dictionary dalam Python adalah kumpulan pasangan nilai kunci key value pair. Setiap key terhubung ke suatu value. Ya, key terhubung dengan value. Dan Anda dapat menggunakan key untuk mengakses value yang terkait dengan key tersebut ya. Berarti hubungan antara siapa? Hubungan antara key sama value. Udah saya bahas tadi ya. Oke, kita lanjut. Nilai key, ya ini dia, nilai key dapat berupa angka, berupa string, berupa list ini ya, daftar to list, atau bahkan dictionary lain. Ya, nanti kita lihat contoh berikutnya yang lebih kompleks. Bahkan Anda dapat menggunakan objek apapun yang dapat Anda buat dengan Python sebagai value dalam kamus. Ini dictionary maksudnya. Ya, ini belum saya edit. Oke, berikutnya, dalam Python, dictionary disimpan dengan menggunakan kurung kurawal. Udah kita bahas tadi ya. Dengan serangkaian pasangan nilai kunci dalam kurung kurawal seperti yang ditampilkan dalam contoh sebelumnya. Tapi Anda juga dapat menuliskannya seperti ini. Ya, ini supaya gampang kelihatan aja ya. Bikinnya gimana? Bikinnya apa? Kita panggil person gitu ya. Kemudian kita kasih kurung kurawal buka di sini.
Kemudian kita kasih first name misalnya underscore first name titik 2 misalnya adalah Alwan ya, Alwan koma ya, jangan lupa koma ya. Kemudian middle name misalnya middle name kasih, jangan lupa bisa titik 2 bisa titik 1 ya. Tanda petik 1 atau tanda petik 2 sama, ini karena dia string ya. Kemudian middle name-nya misalnya Misbah. Alwan Misbah, koma, jangan lupa. Kemudian kita kasih last name, last underscore name, titik 2. Kita kasih nama Julhak. Bebas nih ya, Anda bisa kasih value-nya sendiri ya. Di sini saya kasih first name, middle name, Misbah, last name. Ya, kemudian kalau Anda mau akses berarti gimana? Print f string ya, misalnya first name ya, berarti person. Kemudian gimana caranya? Person, kemudian first name underscore name ya, kemudian ini udah jadikan ya. Kemudian kita copy aja ini ya. Oke, ini saya coba dulu ya. Kemudian ini adalah last name misalnya ya, first name last name. Saya nggak menampilkan middle name-nya ya, last name ya, maka yang muncul adalah Alwan Julhak. Saya mau kasih Tito, berarti di sini adalah Tito itu kayak gini ya, Tito seperti ini. Maka Alwan di sini juga saya kasih Tito juga. Mantap toh. Nah, jadi saya ini anak SI ya, Python ya. Nah, tuh beres. Ya, ini saya screenshot. Anda bisa kasih namanya sendiri ya. Jadi dictionary ini menurut saya yang paling menarik untuk yang ini ya, yang dari collection data type yang ada di sebentar, yang ada di. Oke, itu saya share di mana tadi? WA group ya. Kalau nggak kelihatan silahkan dipahami dulu. Anda bisa bikin key value ya. Ini masih sederhana ya, masih versi satunya. Di situ saya kasih berapa key? Saya kasih 3 key ya. Saya kasih 3 key. Bayangkan itu akan menjadi kolom-kolom yang ada di database di dalam sebuah tabel gitu ya. Dalam sebuah tabel. Ya, ada first name, Anda kasih nama sendiri di situ. Kemudian ada middle name, silakan kasih nama sendiri. Sama ada last name. Oh, saya belum punya ini ya. Bentar, saya harus copy dulu. Saya duplik. Ada yang error? Saya kasih waktu supaya memahami formatnya. Di sini ada kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup, dan ketinggalan kurung kerawal tutupnya. Ada key-nya dalam tanda petik ya. Kemudian di sini value-nya karena dia string, saya kasih tanda petik semua. Ada koma, jangan lupa ada koma ya. Terakhir juga biasanya boleh kasih koma ya. Ya, kasih koma juga terakhirnya biar nanti kalau kita nambah lagi. Tapi di sini optional ya, Anda nggak harus kasih koma. Tapi kalau misalnya nanti ada kemungkinan nambah lagi key value-nya bisa dikasih koma. Ya, ini adalah struktur dari dictionary-nya dengan ada 3 key value ya, ada 3 key value ya. Jadi ini struktur data yang namanya dictionary ya. Kalau ditanya belajar apa dictionary yang paling kompleks, jawabnya adalah dictionary. Kalau dalam bahasa pemrograman lain namanya beda ya, apa itu associate array atau apa di PHP ya. Oke, sudah semua bisa keluar yang di rumah sudah. Ini cuma gabungan f-string ya, ini adalah f-string. Saya panggil dictionary-nya, ini adalah key-nya, kemudian saya kasih metode namanya title. Jadi nanti di sini jadi uppercase ya yang pertamanya. Ya. Oke, yang di rumah sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Diikutin ya. Diikutin aja. Jadi dipahami, diikutin ya, jangan kelewatan.
Ya, oke. Jadi ada berapa di sini pasangannya? Ada 3 ya. Jadi di sini kita nggak pakai indeks lagi. Kita pakai apa namanya? Kita pakai key. Ya, jadi kalau di string, kalau di list, kalau di dia ya, itu pakai indeks. Kalau di sini kita pakai apa? Kita pakai key. Jadi pakai key ya. Yang kita lanjut aja. Pasangan key value adalah kumpulan nilai yang terkait satu sama lain. Saat Anda memberikan key, Python mengembalikan value yang terkait dengan key itu. Ini sudah kita bahas tadi. Setiap key terhubung ke value-nya dengan titik 2, pakai titik 2 ya. Dan pasangan key value individual dipisahkan dengan koma. Oke, sudah kita bahas. Anda dapat menyimpan pasangan key value sebanyak yang Anda inginkan dalam dictionary. Jadi bisa lebih dari banyak lah ya. Oke, dictionary paling sederhana ya. Dictionary paling sederhana memiliki tepat satu pasangan key value seperti yang ditunjukkan dalam dictionary alien_0 versi modifikasi ini ya. Kalau di sini hanya ada satu pasangan key sama value. Ada key-nya namanya apa? Color. Value-nya apa? Green gitu ya. Oke. Dictionary ini menyimpan satu informasi tentang alien_0 yaitu apa? Color ya. String warna color adalah kunci dalam kamus ini dan value terkait adalah green. Sudah paham ya? Kita lanjut ke yang berikutnya apa di sini? Mengakses nilai. Ini maksudnya adalah value ya, belum kelewat ini. Mengakses value dalam dictionary. Untuk mendapatkan value yang terkait dengan key ya. Sekali lagi ada apa? Ada key sama ada value. Untuk mendapatkan value yang terkait dengan key, apa yang kita sintaknya gimana? Berikan nama dictionary dan kemudian tempatkan key di dalam satu set tanda kurung siku seperti yang ditunjukkan di sini. Ya, berarti ini cara aksesnya ya. Apa dulu nama dictionary-nya, kemudian apa namanya, kurung siku buka, kurung siku tutup, tengah-tengahnya apa? Key ya. Tengah-tengahnya adalah key. Kalau kita pakai string, kita pakai list, kita pakai apa? Kita pakai index. Kalau di sini kita pakai apa? Kita pakai key. Gitu ya. Ini akan mendapatkan value yang terkait dengan key color dari dictionary alien_0. Anda dapat memiliki pasangan key value dalam jumlah tak terbatas dalam dictionary. Misalnya inilah dictionary alien_0 asli. Ada berapa dia? Ada 2 pasangan key value. Apa aja? Ada color green sama apa? Point 5. Nah, sekarang kita tambah lagi ya. Sekarang Anda dapat mengakses color atau nilai poin alien_0. Jika seseorang pemain menembak jatuh alien ini, Anda dapat mencari berapa poin ya yang harus mereka peroleh menggunakan kode seperti ini. Oke, kita coba aja di sini, silakan. Ini yang sudah boleh di copy paste yang atas ya. Anda boleh copy paste alien_0 kan udah kita coba tadi. Tapi yang printnya ya, jangan di jadi silakan di sini kita bikin variabel baru ya, new underscore point. Ini nama variabel biasa aja, tapi kita akses nilainya alien_0, kemudian kita panggil apa namanya, key-nya ya. Ini udah biasa kita lakukan ketika kita main list ya. Kemudian kita print, kita pakai f-string, kemudian kita bilang you just earn kemudian di sini kita panggil apa namanya, kalau tadi saya langsung di sininya ya, kalau di sini disimpan dulu kemudian baru point ya. Silakan dicoba, pastikan running, kemudian nanti kita bahas ya. Oke, ini ya, ya silakan diketikkan dulu yang ini ya. Jadi kita punya dictionary namanya alien, kita punya 2 pasangan key value, ada color green sama point 5 ya. Jangan lupa di situ ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup, ada koma ya. Kemudian di sini ada key yang pertama color ya, value-nya green. Key yang kedua point, nilainya adalah 5 ya. Ya, oke, silakan diketikkan kemudian di
di running ya, di running sehingga muncul outputnya you just earn 5 point. Tanggal berapa sekarang? 14 ya. Saya mau nanya sama absen nomor 14. Coba ya. Sudah ngetiknya? Ya bisa dilihat di PDF-nya ya. Saya mau lihat absennya. Absen nomor 14 adalah Liza. Mana Liza? Halo Mbak Liza. Ya Pak. Ya Pak. Oke, Mbak Liza mana Mbak Liza? Udah dicoba belum? Udah Pak. Udah. Oke, Mbak Liza. Mbak Liza itu yang kelompoknya siapa itu ya? Waktu semester kemarin. Ini ada bayang-bayang dikit. Liza, Mbak Liza mana tadi? Ini kita pindah sini aja. Mbak Liza. Iya Pak. Kelihatan nggak pointer saya yang saya lagi buat? Coba jelasin ini maksudnya apa ini? Perintah ini maksudnya apa? Nih yang saya blok maksudnya apa? Ini yang saya blok itu maksudnya apa? Coba jelasin. Ini maksudnya apa perintah ini? Ya, Mbak Liza, silakan. Halo. Iya Pak, bentar dulu Pak. Oh. Apa sih? Ya, di sini ada perintah apa di sini? Ada sama dengan ya? Iya Pak. Ya, berarti nilai siapa diberikan kepada siapa? Nilai siapa diberikan kepada siapa? Nilai aliens underscore 0 diberikan kepada new points. Oke, berarti new point menyimpan siapa? Menyimpan aliens 0. Bukan. Value-nya berapa yang disimpan? Oh, itu 5 poin. Oke. Karena poin ya, key-nya siapa? Iya. Poin ya, key-nya poin. Value-nya berapa? 5. 5 ya. Oke, berarti new point nilainya berapa new point? 5. Karena dia menyimpan dictionary alien underscore 0 yang key-nya siapa? Poin ya. Dia value-nya berapa? 5. Gitu caranya ya. Oke, good. Oh, iya, Pak. Ya, oke. Setelah dictionary didefinisikan, ya ini sudah kayaknya ya. Saya skip aja. Oke, sekarang kita masuk, ini udah kita bahas ya. Nanti Anda silakan baca lagi. Kita masuk ke apa artinya ini? Adding new key value pair. Apa artinya? Apa artinya ini? Menambahkan pasangan key value baru. Oke. Dictionary adalah struktur data yang dinamis dan Anda dapat menambahkan pasangan key value yang baru ke dictionary kapan saja. Ya, misalnya untuk menambahkan pasangan key value baru, Anda akan memberikan nama dictionary diikuti dengan key baru ya. Dalam tanda kurung siku bersama dengan value baru. Oke. Mari tambahkan dua informasi baru ke dictionary alien underscore 0, koordinat X dan Y alien yang akan membantu kita menampilkan alien pada posisi tertentu di layar. Ingat ya, semua try it yourself itu ngambilnya dari sini contohnya ya. Mari tempatkan alien di tepi kiri atas ya. 25 pixel ke bawah dari atas. Jadi nanti kita lihat di sini ya. Karena koordinat layar biasanya dimulai dari sudut kiri, kita akan menempatkan alien jadi aliennya taruhnya di sini ya. Di belah sini nih ya. Kita coba aja lah ya. Kita coba. Oke, silakan diikutin. Anda sudah boleh copy paste alien underscore 0-nya. Ya, dictionary-nya boleh di-copy karena sudah dibahas tadi. Ya, kemudian kita print ya. Kita print ya alien underscore 0 ya. Kemudian di sini baru ada key value yang baru ya. Key value yang baru. Jadi kalau kita define di sini, kita hanya punya dua key-nya ya, apa aja? Color sama poinnya. Nah, sekarang kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Caranya gimana Pak? Ya kita panggil dulu dictionary-nya. Dictionary-nya siapa? Alien underscore 0. Sama ketika kita
kalau di list kita update ya. Kalau di list kita update. Kita panggil key yang baru ya. Kita define x underscore position seperti ini. Kemudian kita kasih nilai 0 ya. Ini adalah posisi dari aliennya di layarnya ya. Jadi x-nya di sini, x-nya ini adalah x, ini adalah y. Kemudian y-nya berapa? Y-nya turun 25 ya. Ini berarti kalau kita mau copy ya. Anda tinggal copy, kemudian ganti apa? Y position ya. Y positionnya kita ganti menjadi 25 ya. Jadi posisinya dari X-nya 0, dari Y-nya 25. Jadi posisinya di sini pertamanya ya. Kalau sudah kita update ya, kita print lagi. Kita print, nanti perhatikan key value-nya nambah apa enggak gitu. Error ya, saya ketinggalan 0 di sini. Nah, di situ ya. Ini adalah print yang pertama ini. Hanya apa? Hanya color sama point ya. Tapi print yang kedua kita tambahkan apa? Kita tambahkan X position sama Y position gitu ya. Ini adalah cara menambahkan key value yang saya kasih waktu 2 menit, silakan dicoba dipahami, kemudian di running pasti dia sudah run gitu ya. Oke, jadi Anda sudah otak-atik list ya, berarti di sini tinggal nambahkan konsepnya saja, tidak pakai index tapi pakai key. Ya, kalau pakai index itu di handle sama Python-nya. Tapi kalau kita pakai key, kita define sendiri, kita panggil sendiri, ya kita tentukan. Kita ini lebih dinamis kalau menurut saya, lebih. Dan ini bisa kita simpan dalam database, gitu ya. Kita ambil database, kita ambil data di database, kemudian kalau kita mau manipulasi, kita ubah dulu menjadi dictionary. Ya, nanti kita manipulasi, kita ada prosesnya, kalau udah selesai. Ketika kita mau simpan lagi, nah dictionary yang kita ubah, kita balikin lagi ke database. Atau bisa update, bisa delete, macam-macam ya. Itu sebenarnya nanti ditariknya pakai database, pakai dictionary ya. Ketika kita bekerja dengan data di database. Sebenarnya bisa saya liatin ya, tapi biar cepat aja lah gitu ya. Kalau dalam bahasa pemrograman lain, mungkin namanya beda, tapi konsepnya adalah dia punya key sama dia punya value. Jadi ketika Anda belajar bahasa pemrograman lain, jangan terpaku, Pak, namanya beda. Jangan kaku, karena bahasa pemrograman beda-beda, tapi konsepnya sama gitu ya. Jadi lihat mana struktur data yang menggunakan key sama value, tidak menggunakan index gitu ya. Sudah ya? Kita lanjutkan, ini saya skip aja. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ini aja. Versi terakhir di dictionary berisi berapa? 4 pasangan key value. 2 yang asli menentukan color dan point, dan 2 lagi menentukan apa? Posisinya. Apa aja tadi key-nya? X position sama apa? Y position. Bisa ya? Oke. Pada Python 3.7 dictionary mempertahankan urutan di mana mereka didefinisikan. Jadi sebelumnya itu urutannya acak sebelum 3.7. Ya. Oke, kalau 3.7 itu urutannya nggak berpengaruh di mana di Python-nya. Tapi kalau mulai 37 dictionary urutan dari apa? Urutan dari key value-nya. Urutan dari key. Coba kita lihat ini kan apa? Color sama point. Color, point, exposition sama ya, ini urutannya. Jadi sebelum Python 37 urutannya tidak diacak lah gitu ya. Tidak diurutkan sesuai dengan ketika create-nya. Itu ya, ini pembahasan dari jadi beberapa versi Python nanti ada perbaikan dari fitur-fiturnya. Ada penambahan atau ada pengurangan gitu ya. Oke ya, saat Anda mencetak kamus atau mengulang elemen. Ini dictionary ya kamus ya. Anda akan melihat elemen dalam urutan yang sama saat ditambahkan ke kamus dictionary. Ya, kemudian ini ada namanya best practice. Apa namanya best practice? Yang dilakukan sama orang di lapangan ya, yang mudahnya. Apa namanya? Starting with an empty dictionary. Apa artinya? Memulai dengan dictionary yang kosong. Terkadang nyaman atau bahkan perlu. Kalau Anda bingung bahasa Indonesianya, pakai bahasa Inggris saja ya. Lebih senang yang mana? Bahasa Indonesia ya. Tapi kadang suka roaming. Tapi ini Google Translate sekarang udah benar-benar bagus ya. Ibaratnya ketika saya bandingkan sama berapa puluh tahun yang lalu, sekarang lebih bagus lah ya. Saya tinggal apa namanya edit sedikit lah ya. It's sometimes convenient or even necessary to start with an empty dictionary and then add its new item to it. Ya, artinya
terkadang nyaman atau bahkan perlu untuk memulai dengan dictionary kosong dan kemudian menambahkan setiap item baru ke dalamnya. Untuk memulai mengisi dictionary kosong, definisikan dictionary dengan sekumpulan kurung kerawal kosong, lalu tambahkan setiap pasangan key value pada baris sendiri. Misalnya, berikut ini cara membuat dictionary alien menggunakan pendekatan ini. Oke, kita coba. Ya, kita bikin namanya apa? Alien ini nama dictionary. Kenapa 0 Pak? Boleh 1 nggak Pak? Ya boleh ya. Misalnya alien underscore 1 lah gitu ya. Itu nama aja ya. Jadi itu cuma nama aja. Kita define sebuah dictionary yang namanya apa? Empty dictionary. Dia belum menyimpan key value ya. Berarti ini udah jadi dictionary ya, tapi isinya masih kosong gitu ya. Ya, bayangkan ada ruangan tapi isinya belum ada. Tapi sudah ada ruangannya gitu ya. Isinya aja yang belum ya. Kemudian kita define yang pertama apa? Alien. Ya, karena kita bilang di sini underscore 1, maka kita bilang alien underscore 1. Kita define key-nya ya. Key-nya adalah misalnya kita pakai bahasa Indonesia ya, warna gitu ya. Warna ya, itu key-nya bebas ya. Kemudian kita bilang misalnya hijau gitu ya. Kita define, kita pakai bahasa Indonesia sedikit. Kemudian alien underscore 1. Kemudian kita kasih bilang poin ya, poin tapi poin gitu ya, poin. Kita kasih poinnya misalnya 20 gitu ya. Nah, ini adalah cara best practice-nya gitu ya. Pertama dia bikin empty dulu, nggak ada isinya, baru kita tambahkan warna. Kemudian nanti misalnya kita bikin lagi alien underscore 1 gitu ya, posisi X gitu ya, posisi X gitu. Oke, misalnya posisinya kita bilang 50 ya, dia di X nya ya, dia bergerak ke sini 50. Kemudian alien Y nya underscore 1 ya, saya define key baru namanya posisi Y. Kemudian kita bilang dia bergeraknya 100 ya. Jadi dia posisinya di sini 50 kemudian 100 pixel ya misalnya ya, atau gimana lah. Ya, kemudian kalau kita print, ingat Anda harus melihat apa yang kita define ya. Kalau di sini alien 1, jangan bingung, Pak, saya kok alien 0 error ya. Ya karena kita mendefine-nya yang sebelumnya gitu ya. Kita cek lagi, siapa tahu ada salah ketik. Kayaknya bener ya. Oke, kalau sudah kita run. Makanya lihat apa key-nya? Warna. Kenapa warna di sini? Karena kita define di sini, kita definisikan namanya key-nya adalah warna. Value-nya apa? Hijau gitu. Yang kedua namanya apa? Poin. Value-nya berapa? 20. Yang ketiga apa? Posisi X gitu ya. Value-nya berapa? 50. Yang ketiga, yang keempat ya, jadi key bisa kita define sendiri. Nama dictionary juga bisa kita define, tapi sesuai dengan apa yang kita simpan ya. Jadi kalau kita ngoding, kadang-kadang pengen cepetnya aja namanya nggak sesuai dengan yang disimpan gitu. Nanti kita lupa ini kemarin apa ya, ini simpan apa gitu ya. Ya, sudah dicoba? Di sini lagi bahas apa? Ini best practice saja. Kita memulainya dengan dictionary yang kosong, kemudian kita tambahkan key value yang baru. Ini masih satu dictionary ya, ini bentuk simpelnya aja ya. Oke, di sini kita mendefinisikan dictionary alien kosong ya, empty, menambahkan value color dan poinnya sudah kita bahas. Biasanya Anda akan menambahkan atau menggunakan dictionary kosong saat menyimpan data yang disediakan oleh pengguna. Maksudnya apa? Ada interaksinya, ada inputnya dari keyboard dari pengguna. Ini minggu depan kita bahas ya. Kita pakai input. Nah, di minggu depan kita pakai dictionary. Makanya saya nggak berani loncat karena nanti di chapter berikutnya ketika kita bicara input kita pakai dictionary juga. Ya, atau saat Anda menulis kode yang menghasilkan banyak pasangan nilai kunci secara otomatis. Ya, ini juga sama. Kita masuk ke mana sekarang? Memodifikasi value dalam dictionary ya. Modifying value in dictionary ya. Konsepnya kalau database itu apa? Namanya CRUD ya. Apa itu CRUD? Apa konsep dalam database yang dikenal? CRUD apa CRUD? Halo guys, apa itu CRUD?
Dalam database dikenal konsep namanya CRUD. Apa yang C pertama? Create ya. Apa itu create? Membuat ya. Membuat. R itu apa? Retrieve. Apa itu retrieve? Mengambil ya. Mengambil. Jadi database disimpan, kita ambil gitu. Kalau U apa U? Update. Update itu jelas ya. Yang D ini apa? Delete. Jadi konsepnya database itu kita buat, kita ambil, kita update, kita delete. Kayak gitu aja transaksinya gitu ya. Dalam database kemudian nanti ada relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Yang lebih ramenya lagi misalnya many to many ya, ada satu tabel dengan tabel yang lain. Cardinality-nya adalah many to many. Apa itu many to many? Gak salah ya. Oke, apa gimana? Untuk mengubah value dalam dictionary, beri nama dictionary dengan key dalam tanda kurung, lalu value baru yang ingin Anda kaitkan dengan key. Ini sama ketika kita update di list ya. Oke, pertimbangkan alien yang berubah dari green menjadi yellow. Gimana Pak? Kita coba aja ya. Oke, silakan. Ya, kita punya alien. Ya, kita punya alien 0. Ya. Key-nya siapa? Key-nya adalah color. Value-nya apa? Value-nya adalah green. Value-nya adalah green. Oke. Kemudian kita print. Apa yang kita print? Print pakai f-string. Ya. Kenapa f-string kita bahas? Karena nanti banyak dipakai ya. The alien is, ya kita pakai kurung awal sini untuk mengakses variabel. Alien underscore 0. Apa nilainya? Nilainya adalah color. Gitu ya. Ini kalau kita run, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah green ya. Hasilnya adalah green. Ya, tapi kalau kita pengen update, saya tambahkan langsung di sini aja. Sama seperti kita update apa namanya value di list ya. Tapi kalau di sini kita pakai apa? Kita panggil key-nya ya. Key-nya siapa? Key-nya adalah color. Ya, color. Kita berikan apa? Kita berikan value yang baru. Namanya apa? Yellow. Konsepnya seperti itu aja. Terus gimana Pak? Ya di copy aja biar agak cepat. Kita tambahkan apa? The alien is now gitu ya. The alien is now. Kemudian seperti itu. Nah, gitu ya. Ya. Apanya? Kursornya digerak-gerakin coba. Gak ada. Coba dicabut lagi kayak tadi. Biasa itu. Itu nggak connect aja. Ya, oke ya. Sudah belum? Ya. Kalau sudah, sekarang saya minta ubah warnanya menjadi red. Berubah warnanya menjadi red. Ya. Kalau tadi awalnya apa? Green, kita rubah menjadi siapa? Yellow. Sekarang saya minta lagi ubah lagi. Tapi yang ini jangan dirubah ya. Anda update aja baru di sini, tambahkan lagi. Apa yang kita ubah? Kita ubah menjadi red ya. Oke, berarti di situ kita hanya satu key yang kita mainkan. Key-nya siapa? Key-nya color. Yang kita ubah apa? Yang kita ubah adalah value-nya. Ya, jadi yang gimana Pak ya? Kita copy aja. Copy paste hanya untuk yang sudah paham ya. Oke, jangan belum apa-apa sudah copy paste. Ya. Oke, apa yang kita ganti? Value-nya jadi red. Key-nya mana Pak? Key-nya sama-sama color. Ya, the alien now. Gak apa-apa lah ya. Sekarang kalau kita run, dari green berubah menjadi siapa? Menjadi yellow, kemudian berubah menjadi siapa? Menjadi red. Ya. Nggak bisa.
Dari sana aja ya. Tapi disita enggak? Tadi udah ngikutin kan? Lanjut aja ya. Aku lihat kalau kamu jadi detik yang lama kalau ini udah ini udah sampai ya coba ininya ya coba udah ya oke ya ini ya oke udah jam berapa sekarang 9:10 part 1 belum selesai. Bapak ini didiamin aja. Hah? Didiamin aja. Itu lagi ribut ya, lagi restart. Itu restart. Ya. Masa? Mau nggak? Mau dong. Tadi matiin. Udah ya? Ya sudah. Udah ya? Udah sampai mana tadi? Udah sampai. Untuk contoh yang lebih menarik, mari kita lacak posisi alien yang bisa bergerak dengan kecepatan berbeda. Kita akan menyimpan value yang mewakili kecepatan dan kemudian menggunakannya untuk menentukan seberapa jauh. Ini ya. Oke, ya. Panjang ya Pak, nggak apa-apa lah ya. Kita ketik ya. Oke, kelihatan nggak? Apa di situ? Alien _0. Silakan diketikkan. Ya, kalau kuliah nggak usah pakai hati ya. Ya, kalau pakai hati nanti kesel ya. Yang penting paham. Oke, gimana? X _ position. Oke, nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Gitu ya. Apa key yang kedua? Key yang kedua adalah Y _ atau gini biar kelihatan ya. Kita bikin baris yang kedua. Kita bikin baris yang kedua seperti ini. Y positionnya berapa? Y positionnya adalah 25. Y position 25. Oke, saya kelewatan di sini, sorry. Y position itu adalah 25. Kemudian koma. Sama yang berikutnya dia punya namanya apa di situ? Speed ya, ada speed. Ada speed. Ya, coba kita lihat di sini. Sebelum kita lanjut, speednya berapa? Speednya adalah medium. Oke, silakan diketik dulu. Diketik ya. Ada berapa key-nya? Ada 3 apa aja? Masih ngerekod kan? Ya, ada apa aja key-nya? Posisi X position, posisi Y position, sama speed. Apa artinya speed? Kecepatan.
Nah, sekarang kita gabungkan antara dictionary dengan if yang kita pelajarin minggu-minggu yang lalu. Gitu ya. Jadi di sini kita gunakan dictionary key-nya sebagai condition-nya, gitu ya, sebagai condition-nya. Gimana Pak? Ya, tulis saja if, gitu ya. Apa yang kita jadikan if? Yang kita jadikan if adalah kondisi dari speed. Ya, coba perhatikan. Nanti ini latihan Anda pasti ada di sini ya. If alien underscore 0, apa key-nya? Key-nya apa? Speed. Speed ada nggak? Ya, speed adalah salah satu dari key yang dimiliki oleh dictionary. Di mana color sama poinnya nggak dimasukin ya. Kalau kita mau masukin color juga boleh. Di sini ada color gitu ya. Color. Colornya apa Pak? Kasih colornya yellow. Ya. Boleh Pak, boleh. Apalagi ada point. Oh, poin. Poinnya berapa? Kasih poinnya misalnya 15. Gitu ya. Kalau di sini saya tambahkan dua key value, namanya apa? Color sama point. Bisa ditambah lagi nggak Pak? Bisa ya. Tapi di sini saya tambahkan color sama point. Udah bisa Mbak? Iya. Nggak apa-apa, yang baru aja. Ya, oke. Nah, coba kita lanjut di sini. Ya. Di situ yang jadi ini siapa saja deh biar kelihatan atasnya. Nggak masalah ya. Oke. Yang jadi if apa? Yang jadi condition adalah dictionary dengan key siapa? Speed. Kita ngecek apakah nilainya sama dengan apa? Namanya slow. Ya, namanya slow. Apakah alien underscore 0 speed itu adalah slow? Kalau slow mau diapain? Kalau mau di slow kita tambahkan atau kita ubah ya. Kita ubah x increment di situ. Atau kita bikin variabel baru ya, namanya adalah x increment. X increment itu kita bilang nilainya berapa? Nilainya adalah 1 ya. Jadi kalau slow dia perubahannya cuma 1, gerakannya cuma 1 ya. X-nya cuma 1. Kenapa nggak tambah Y Pak? Ya bisa juga gitu ya. Jadi nggak ke X doang, tapi juga ke Y juga gitu ya. Jadi dia diagonal gitu. Tapi di sini cuma X doang. Itu kalau slow. Gimana kalau medium? Berarti kita pakai apa? Kita pakai elif alien underscore 0. Apa yang kita cek? Yang kita cek adalah speednya. Kalau speednya apa? Jangan lupa ada 2 sama dengan ya. 2 sama dengan karena ini apa? Ini adalah condition. Conditionnya apa? Conditionnya adalah medium ya. Karena di part 2 di buku ini dia bikin game ya. Dia bikin game. Ya, kalau mau silakan nanti ya. Ya, tapi masalahnya ada kelasnya sih. Ya. Kalau sampai kelasnya, kalau kita sampai bahas sampai kelasnya kita bisa ngeliatin gamenya ya. Anak SI bisa bikin aplikasi game gitu ya. Atau contohnya. Kalau dia speednya medium, incrementnya berapa? X incrementnya adalah 2. Berarti dia bergerak sejauh X sejauh 2. Logikanya masih masuk kan ya? Berapa kita kasih nilai? 2. Gitu ya. Jadi sedikit saya gambarkan tentang X sama Y. Ini adalah layar monitor ya. X itu yang mana X? Mana X, mana Y? Ini X ya. Ini adalah X, ini apa? Ini adalah Y. Yang ini nih, ini koordinat 0,0. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau X koordinatnya 0, Y sama dengan 10, berarti gimana? Berarti posisinya di sini. Ya, ini adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 10. Kalau saya bilang X sama dengan 10, Y sama dengan 10, berarti gimana? X-nya pindah berapa? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini X-nya, Y-nya berapa? Y-nya juga 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini. Ini adalah posisi berapa? X, Y, koordinat berapa? 10,10. Berarti dia bergerak X sama dia bergerak Y. Ya, kalau X ke kanan itu positif ya, tapi X ke kiri dia negatif. Kalau Y ke bawah berarti positif, Y ke atas berarti negatif. Atau bisa sebaliknya. Tapi kalau di game seperti itu. Kita lanjut ya.
Berarti di sini dia kalau dia slow, X-nya berapa? Bergeraknya cuma 1. Dia bergerak cuma 1 ya. Kalau slow, X-nya cuma 1. Kalau medium berapa bergeraknya? 2. Nah, satu lagi apa? Satu lagi pasti dia adalah fast gitu, fast ya. Cuma ada slow, medium sama fast. Jadi sebenarnya bisa kita elif lagi, tapi karena cuma ada satu kemungkinan lain, atau kalau kita pakai elif juga bisa ya. Tapi kalau saya ikutin aja else, yang kita tambahkan berapa? X underscore increment itu berapa? Increment nilainya berapa? Nilainya adalah 3 ya. Berarti ada berapa speednya? Ada 3 ya. Apa aja? Slow, medium sama fast ya. Nah di sini kita punyanya apa? Tadi apa kita define ya? Medium ya. Kita adalah medium. Berarti X increment-nya yang mana? Yang 2 ya. Oke, berarti di sini kita punya perintah ya. Apa yang kita update? Yang kita update adalah alien underscore 0 key dari X position. Ini kita update ya. Kita tambahkan dengan siapa? Kita tambahkan dengan ya seperti ini. Kita tambahkan dengan X increment. X underscore increment. Ada ya. Oke, apa yang berubah di sini coba? Kita pahami dulu. Ada berapa key-nya? Ada 3 ya. Apa aja? X position, kemudian apa lagi? Y position sama speed. X positionnya berapa? 0. Y positionnya berapa? 25. Oke. Di sini sebenarnya penjelasannya di sini nih. Ya, tadi saya skip aja. Ini dia. Nah dia ya. Karena koordinat layar biasanya dimulai di sudut kiri atas layar, sudut kiri ya, tadi udah. Kita akan mendapatkan alien di tepi kiri layar ya, dengan mengatur koordinat X ke 25 dan Y-nya 25 pixel ya. Seperti yang tunjukkan di sini. Nah, coba kita lihat kondisi yang pertama di sini. Kita kondisinya di mana di sini? X-nya berapa X-nya? Oh ya. Ini saya bikin gini deh. Saya bikin supaya Anda bisa paham lebih detail ya. Saya kasih seperti ini. Oke, ya. Kelihatan nggak? Ini saya ambil seperti ini. Ini yang ketika orang main game itu seperti ini. Oke, X-nya mana X-nya? Ini X ya. Di X yang bergerak ke samping, Y-nya mana? Y yang bergerak ke bawah. Ya, coba posisinya berapa X-nya? 0 ya. Berarti dia mulainya dari 0 di sini. 0 ya. Y-nya berapa? 25. Berarti dia pakai indeks 0 ya. Dia pakai indeks 0 berarti 0. Kemudian berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Di sini ya. Maka ini aliennya di sini. Aliennya lagi di mana? Di sini. Ini aliennya nih. Ya. Posisinya berapa dia? Posisinya adalah 0,25. Itu ya, mungkin saya salah satu pixel. Kemudian di sini speednya berapa speednya? Speednya medium ya. Jadi aliennya bergeraknya medium. Nah, speednya ada berapa macam? Speednya ada tiga macam. Speed itu apa artinya? Dia bisa slow, dia bisa medium, dia bisa fast. Kalau slow, perpindahannya berapa? X increment-nya 1. Kalau medium, X increment-nya berapa? 2. Kalau fast, X increment-nya berapa? 3. Nah, kondisi di sini apa yang dicek?
Yang dicek adalah speednya. Apa yang dicek pertama? Apakah speednya slow? Betul. Kalau slow, incrementnya berapa? 1. Oh, bukan slow, Pak. Oh, apa? Medium. Kalau medium berapa? 2. Kalau dia fast, berarti apa? 3. Maka yang kita ganti apa? Yang kita update? Yang kita update adalah value dari X position. X position yang lama ditambah dengan X increment. X incrementnya berapa? 2. Berarti dia bergeraknya kemana? Dia bergeraknya ke sini. Dia bergerak ke sini sejauh berapa? Sejauh 2. Maka dia sekarang di mana posisinya? Dia di sini. Kebayang nggak? Karena mediumnya apa? Mediumnya adalah karena speednya apa? Speednya adalah medium. Ya, ini kalau mau dilihatin programnya, kalau Anda mau lihat ya di e-booknya, ini saya lihatin e-book ya. Di chapter 2-nya, di chapter 2 di sini, ini ada project ya. Tapi nanti ada library lain yang ditambahkan. Namanya apa? Alien Invasion. Kalau mau dicoba ya, itu bisa ya. Itu ada game yang kita ini udah lengkap semua di sini. Ya, tapi nanti ada modul namanya Pygame. Pygame ini adalah modul yang kita install. Ini gini dong, kasih perintahnya apa? Python -m pip install Pygame. Ini Pygame ini modulnya. Nanti kita bisa main game project seperti ini. Ini codingannya sebenarnya udah jadi ya. Tapi dia pakai kelas. Masalahnya saya nggak pakai kelas. Tapi kalau sekedar bikin running aja bisa gitu ya. Ini ada setting background, di sini ada fungsi ya. Tapi di sini ada konsep kelas masalahnya. Nah, kelas ini saya nggak bahas ya. Karena waktunya nggak cukup juga. Nanti Anda bisa bikin game seperti ini. Ya, nanti saya liatin lah ketika runningnya ya. Seperti itu. Nah, seperti ini nih, gambarnya seperti ini nanti. Ya. Apa namanya? Kita lagi mau bikin game sebenarnya ini. Tapi nanti buat UASnya nggak game lah ya. Saya kasih ke database atau apa gitu ya, kasus yang terkait dengan data yang lain ya. Ini datanya data game ya. Oke ya. Oke, lanjut. Berarti kemudian apa? Ini kalau mau di copy, kita copy aja. Ya, ini hanya menampilkan posisi yang baru. Posisi yang baru ya. Oke, posisi yang barunya apa? Posisi yang baru adalah berarti expositionnya bergerak. Karena apa? Karena speednya adalah medium. Berarti berapa sekarang? Nilai awalnya berapa? Sorry, berarti saya salah tadi ya. Sorry, bukan Y ya, tapi X-nya ya. Oke. Oh, benar kok. X-nya sekarang jadi berapa kalau kita run di sini? Ada error ya? Bisa Anda lihat di mana errornya? Nggak ada apa ya. Oh, saya belum lihat. Print. Invalid syntax. Di sini ya? Apa sih? Saya salah di mana? Ini. Oh iya, astagfirullah. Burung siku gitu dong bilangnya. Ya. Sudah ya? Oke, sudah ya. Ya, ini berarti ini adalah nilai X-nya. Yang tadinya 0, kita update menjadi 2. Karena apa? Karena speed-nya apa? Medium. Ini pasti keluar nanti di latihan ya. Ini pasti keluar di latihan. Ini ibaratnya apa? Kita bisa mengecek value dari sebuah key, dari dictionary. Gitu ya. Oke. Nanti kita bisa bikin aplikasi yang mengecek kondisi dari sebuah value yang simpan, yang related dengan key-nya. Ya, kalau error ya cari aja. Mungkin kayak saya tadi ada yang kurang tertutup atau gimana ya. Biasalah itu lah ya. Sudah bisa semua? Error. Coba dicek lagi. Biasanya errornya yang muncul apa errornya? Biasanya dia ada clue-nya, ada hint-nya, ada petunjuknya. Udah dapat belum? Ya, oke ya.
Kalau dia salah kemudian error, bener ya. Tapi kalau dia salah tapi nggak error, itu yang susah ya. Ya, sudah? Ini ngecek apa? Ngecek value dari key-nya apa? Speed ya. Kalau speed-nya slow, kita kasih X increment 1. Kalau speed-nya medium, kita kasih X increment-nya 2. Tapi kalau dia fast, kasih satu kondisi yang lain, X increment-nya apa? 3. Ya, dia X-nya bergerak ke X sesuai dengan X. Y-nya bisa nggak Pak? Bisa ya. Kalau ini kita tambahkan Y increment bisa lagi ya. Nanti bergeraknya nggak cuma X tapi juga Y. Gimana? Ada yang masih salah? Ya, katanya teknik ini cukup keren ya. Dengan mengubah satu nilai dalam dictionary, Anda dapat mengubah perilaku alien secara keseluruhan. Oke, sebelum ke sana misalnya kita bikin kayak gini. Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat di sini mahasiswa. Coba diikutin. Coba diikutin ya. Mahasiswa. Kemudian kita bikin di sini nama gitu ya. Silakan diikutin biar agak lebih jelas lagi. Nama gitu ya. Kita kasih full name aja lah, full underscore name. Kasih nama misalnya Aisyah Hana ya. Aisyah atau Aisyah yang lain lah. Aisyah Malika Julhak lah ya. Biar nggak iri-irian ya. Ya, kemudian kasih IPK. Kasih IPK-nya misalnya 3,75. Ya. Kemudian kasih apa lagi? Kasih semester. Kasih semester. Semesternya adalah 2. Anda bayangin nggak? Ini adalah field-field yang ada di database ya. Semesternya katakanlah semester saya kasih 2 gitu ya. Udah gini aja. Kemudian saya kasih kondisi if mahasiswa IPK ya lebih besar sama dengan 3,5 gitu ya, then ya apa namanya, beasiswa sama dengan true gitu ya. Berarti else atau gitu aja lah, atau else elif ya bilang, elif beasiswa 0,75 gitu ya misalnya ya. Kemudian elif mahasiswa IPK misalnya lebih besar sama dengan 3,5 misalkan ya. Saya kasih beasiswa sama dengan 0,5 gitu ya. Else beasiswa sama dengan 0 ya. Beasiswa sama dengan 0. Gimana kalau kasih angka aja Pak? Ya boleh. Berapa? Misalnya kita kasih beasiswa 3 juta lah ya. 23 gitu ya. Beasiswa sama dengan 1,5 juta ya. Skor beasiswa 0. Nah, gitu ya. Oke. Print f string. Oke. Selamat, atau enggak selamat ya. Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Kemudian full name, full underscore name ya. Berarti siapa tuh? Dia narik full name ya. Mendapatkan beasiswa itu ya. Kemudian saya panggil lagi mahasiswa ini saya potong coba, nanti kalau error saya benerin ya. Mendapatkan mahasiswa mendapatkan beasiswa gitu aja ya,
beasiswa, beasiswa. Oke. Ya, coba kita run ini. Biar Anda lebih paham lagi konsepnya. Ya, coba saya cek dulu sempat error. Mahasiswa. Oke, di sini mahasiswa full name. Saya cuma narik full name aja ya, mahasiswa full name. Kemudian saya kasih title misalnya, title. Kemudian oke, segini bisa nggak error ya? Mendapatkan beasiswa, beasiswa. Iya, ada error. Oke, errornya di mana? Full name. Oh, titik 2 ya. Pasti ada error. Mahasiswa. Oke, nggak mau kayak gini. Oke, udah saya panjangin aja. Ya. Oke, udah tuh beres. Ya, silakan dipahami. Silakan, saya kasih waktu Anda untuk coba ya. Ya, ini saya screenshot aja, sudah berhasil. Anda coba pahami, harus paham ya. Karena nanti ini pasti keluar di latihan. Saya taruh di sini. Ya, oke, silakan. Ya. 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 Di sini saya punya dictionary namanya siapa? Mahasiswa ya. Apa aja key-nya? Ada full name, ada IPK sama ada semester. Apa yang saya cek? IPK-nya ya. Betul? Kalau 3,5 beasiswanya berapa? 3 juta. Ya, ini underscore ini buat bantu aja ya. Ini maksudnya 3 juta. Nggak pakai underscore juga bisa. Kok underscore sih? Ini benar ya underscore. Ya. Ya, oke. Ya, di sini mulai agak kompleks karena kita gabungkan antara apa? Dictionary dengan if ya. Kenapa munculnya 3 juta? Karena IPK-nya 3,75. Kalau saya rubah di sini menjadi ini kondisinya kok sama ya? If mahasiswa, ini maksud saya 3,0 ini ya, sorry. Maksud saya tadi 3,0. Ya, kalau saya ganti IPK-nya menjadi 3,25, outputnya berapa? 3,5. Saya kasih IP-nya 2,75. Berapa beasiswanya? Nah, gitu ya. Itu maksudnya adalah kita menggabungkan antara dictionary dengan condition ya, dengan if ya. Oke, ini yang saya cek adalah dictionary key yang menyimpan nilai kita bandingkan dengan sebuah value ya, value-nya seperti itu. Ya, berarti ini menggabungkan dengan materi 2 minggu yang lalu ketika kita bicara apa? If ya. Cuma di sini nariknya dari apa? Menariknya dari key dari dictionary. Yang dibandingkan apanya? Value-nya ya. Karena mahasiswa IPK itu menyimpan nilai. Nilainya adalah yang di sini. Ya. Mbak Aisyah gimana, bisa paham? Yang lain bisa paham nggak? Bisa ya? Oke, nanti bisa ibaratnya kalau Anda paham di sini, ya ini bisa Anda ambil dari database, ya. Kemudian ini kita mengecek nilai dari satu rekodnya. Kemudian kita ambil kolomnya, fill IPK-nya. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Udah ya? Ya, ini kan lebih mudah dipahami daripada ketika bicara tentang alien bergerak gitu ya, alien bergerak seperti itu. Walaupun konsepnya sama, di sini yang dicek apa? Speed-nya ya, key-nya. Ya, kita lanjut aja. Kita lanjut berikutnya apa? Menghapus pasangan key value ya. Saat Anda tidak lagi membutuhkan informasi, berarti ini apa? Delete ya atau removing yang disimpan dalam dictionary. Anda dapat menggunakan apa? Del ya. Anda dapat menggunakan del untuk menghapus pasangan key value sebelumnya.
Del memerlukan nama dictionary dan key yang ingin Anda hapus. Gimana Pak? Kita coba aja ya. Ya, ini bisa di copy nih. Ini silahkan di copy aja biar agak cepat. Yang dari atas ya. Jadi kita punya nama dictionary-nya apa? Alien ya. Ada berapa key-nya? Color sama point. Apa yang mau kita hapus? Kita panggil statement atau pernyataan namanya apa? Del ya. Nama dictionary-nya apa? Alien underscore. Yang kita mau hapus apa? Key siapa? Point ya. Point. Oke. Kemudian kita print lagi. Kemudian kita lihat, kita bandingkan sekarang. Ya. Oke. Ini sudah kelihatan. Kalau sebelumnya ada 2 key value apa aja? Color sama point. Yang kita hapus siapa? Point. Berarti key-nya hapus, berarti value-nya juga hapus. Perintahnya apa? Del, gitu ya. Gampang nih ya, sama ketika kita belajar list ya. Ketemu juga kan? Jadi mirip-mirip lah. Sudah dicoba belum? Ya, nanti di latihannya pasti ada ya. Berarti kalau mau menghapus apa? Kita panggil Del. Oke, ini saya cepetin aja. Oke, perhatikan bahwa pasangan key value yang dihapus akan dihapus secara permanen, gitu ya. Kita masuk ke berikutnya, dictionary of similar object ya. Ini bentuk lain dari dictionary. Namanya dictionary objek serupa. In English, a dictionary of similar object. Contoh sebelumnya melibatkan penyimpanan berbagai jenis informasi tentang satu objek. Alien dalam game, mahasiswa, person gitu ya. Anda juga dapat menggunakan dictionary untuk menyimpan satu jenis informasi tentang banyak objek. Misalnya, Anda ingin melakukan polling pada sejumlah orang dan menanyakan apa bahasa pemrograman favorit mereka. Dictionary berguna untuk menyimpan hasil polling sederhana seperti ini ya. Oke, gimana Pak? Ya kita coba aja. Oke, kita bikin. Nama dictionary-nya apa? Namanya adalah favorit underscore languages. Language. Ya, kita ketik dulu. Languages. Language ya. Sama dengan. Oke, apa yang disimpan? Jen. Jen suka apa? Jen suka Python. Ya, oke. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Sarah. Ini hasil pollingnya. Ya, Sarah. Sarah suka apa? Sarah suka C. Ya. Oke, yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Edward. Ya, Edward. Edward suka apa? Edward suka Ruby. Ini bahasa pemrograman namanya Ruby ya. Ada bahasa pemrograman namanya itu beneran ya namanya Ruby. Terakhir siapa? Terakhir Phil. Phil suka apa? Phil suka Python juga ya. Si Jen sama si Phil sama-sama suka Python. Oke, sudah. Ini adalah yang dikatakan objeknya serupa gitu ya. Kalau tadi kita nyimpan nama, nyimpan usia, nyimpan IPK gitu ya, itu beda-beda. Kalau di sini sama formatnya. Ada nama, ada bahasa pemrograman yang disukai. Ini adalah name-nya, ini adalah apa? Language-nya, ya. Oke, itu yang dimaksud dengan a dictionary of similar object. Oke, kalau saya tanya, ada berapa key-nya? Key-nya ada berapa key-nya? 4 ya, apa aja? Jen, Sarah, Edward, sama Phil. Kalau saya panggil Sarah, yang muncul siapa? Saya panggil Phil, itu ya. Jadi ada key, ada value, ada key, ada value. Tapi di sini objeknya sama, ya.
Ya, kita masuk aja di sini. Kita masuk kepada penggunaan dari objek yang serupa ya. Kalau tadi kita udah punya favorite language ya. Sekarang kita panggil ya. Ini sama seperti tadi ya. Jadi kita panggil ya, kalau saya mau bikin ya, saya copy aja yang tadi ya. Kan saya udah ngetik tadi. Si dictionary-nya udah saya buat. Kemudian di sini sama seperti tadi, kita simpan dalam sebuah variabel baru. Namanya apa? Namanya adalah language ya, biar mudah dibaca lah ya. Kemudian kita panggil dictionary-nya, namanya siapa? Favorite language. Key-nya siapa? Key-nya adalah Sarah. Kemudian Sarah punya kita ubah menjadi title ya, berarti Sarahnya jadi S besar. Kemudian apa? Kita print. Kemudian kita kasih F string. Kemudian kita panggil kita kasih label ya, Sarah ya. Sarah favorite language ya. Is, kemudian kita panggil variabelnya namanya language ya. Kalau ini kita running, ini seperti yang kita harapkan ya. Sama seperti tadi, konsepnya kita panggil key-nya menggunakan dictionary, kita tambahkan title. Wah, ini udah keren ya. Karena apa? Karena dia fungsi ya, karena dia string ya. Ya, maka kita bisa panggil metode title. Ya, kemudian di sini kita pakai F string. Ya, kemudian kita bilang Sarah favorite language is language merujuk pada language yang di sini. Ya, sama ya. Bedanya apa? Ini objek-objeknya atau item-item yang disimpannya mirip-mirip ya. Formatnya adalah name language. Ya. Untuk melihat bahasa yang dipilih, kita meminta value-nya ya di menggunakan key ya. Oke, udah ya, itu sudah. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Ada fungsi atau metode namanya adalah get ya. Namanya apa? Get. Ini banyak dipakai nanti ya. Ini adalah oke, ini berarti metode ya. Ini adalah metode. Ada metode namanya apa? Get. Menggunakan metode get untuk mengakses apa? Value. Menggunakan key dalam tanda kurung siku untuk mengambil value yang Anda minati dari dictionary dapat menyebabkan satu masalah potensial. Apa masalahnya? Jika key yang Anda minta tidak ada, Anda akan mendapatkan error ya. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Anda meminta value point alien yang tidak memiliki value point yang ditetapkan. Oke, misalnya gini ya. Silakan diikutin, saya pakai yang lain. Saya kasih mahasiswa. Silakan diikuti. Mahasiswa. Saya kasih key-nya adalah full name. Apa namanya? Full underscore name. Kemudian saya kasih nilainya adalah siapa tadi? Aisyah atau nama beda lah. Alwan Misbah Julha. Ini nama full name-nya. Kemudian saya kasih koma, saya kasih semester. Semesternya itu adalah semester 4. Ada berapa key-nya? Ada 2 ya, apa aja? Full name sama. Sekarang saya panggil print mahasiswa, tapi saya panggil key yang nggak ada. Yang nggak adanya siapa? Misalnya IPK. Ini akan masalah. Kenapa? Karena kita tidak mendefine di mana di dictionary ini key-nya siapa? IPK. Contohnya misalnya kalau di list kita punya 5 item gitu ya, kita panggil indeks ke-10, kan dia nggak ada gitu ya, dia akan error. Di sini juga sama, kita punya berapa key-nya? Apa aja? Full name sama semester. Di sini ya, di sini. Jangan bilang kan di atas ada Pak. Itu beda lagi karena kita definisikan baru. Kalau kita print maka dia akan error. Kenapa akan error? Karena tidak ada key yang namanya IPK.
IPK. Bisa dipahami di sini? Saya. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan metode namanya apa? Metode namanya get. Nah, get itu nanti ada dua cara. Ya. Yang pertama, yang tadi kita copy ya. Yang ini kita copy. Kita copy nih. Kemudian saya taruh bawah saja di sini. Ya. Kemudian ya, Anda menggunakan sebuah variabel baru namanya adalah IPK ya, atau nilai IPK deh ya, nilai underscore IPK, kemudian kasih seperti ini ya, mahasiswa titik get, ini metodenya, kita panggil namanya IPK, tapi kita kasih argumen kedua namanya IPK data tidak tersedia. Data IPK tidak ada gitu ya. Tidak tersedia. Atau tidak ada lah kayak gitu. Ya, kemudian kalau kita print, apa yang kita print? Yang kita print adalah kalau saya print mahasiswa masalah enggak? Mahasiswa. Enggak ya. Saya print nilai IPK ya. Nanti bisa dicoba-coba lah. Nilai IPK. Oke, dah kayak gini aja. Ya, ini namanya adalah metode apa namanya? Get. Ini namanya adalah argumennya. Yang pertama apa? Indeks ya. Nah, indeks ini adalah indeks yang kita cari tadi ya. Tadi kan kita mau nyari IPK kan? Kalau sebelumnya gimana tadi sebelumnya? Sebelumnya adalah ini ya, saya ambil di sini aja ya. Sebelumnya kayak gini, saya taruh di sini, mana dia? Ini ya, saya taruh di sini. Oke, nah coba perhatikan di sini. Sebelumnya kita panggil apa? Mahasiswa, kemudian kurung siku buka, kemudian nama key-nya apa? IPK. Ya, kalau sekarang kita nggak pakai kurung siku di sini. Ya, kurung siku buka, kurung siku tutup, tapi kita panggil apa? Langsung. Namanya siapa? IPK. IPK di sini sama IPK di sini sama. Sama-sama memanggil key. Namanya apa? IPK. Ini saya komen ya. Ini saya komen supaya nggak eksekusi. Kemudian kalau dia datanya ada, nih ya. Ini misalnya saya kasih namanya misalnya full name lah ya. Ini saya kasih full name. Ini datanya ada ya. Ini datanya ada. Kemudian ini saya kasih full name. Ini nanti biar Anda bisa lihat perbedaannya. Kemudian ini apa tadi? Full name. Datanya ada ya. Yang kedua kasusnya adalah kalau dia tidak ada key-nya. Kalau dia tidak ada key-nya. Berarti apa tadi? Saya ganti dengan apa di sini? Nilai IPK ya, namanya nilai underscore IPK. Kemudian apa tadi? IPK ya, IPK. Oke, kemudian ini jangan data IPK ya, data nama mahasiswa gitu ya, data nama mahasiswa, biar agak-agak nyambung gitu ya. Oke, kita cek full name, get full name, data nama mahasiswa. Oke, yang berikutnya apa? Nilai IPK mahasiswa get, nilai IPK di sini berarti kita ganti dengan nilai IPK ya, bukan full name. Oke, get IPK. Nah, satu lagi saya mau sekalian, kalau kita tidak memberikan nilai argumen yang kedua di sini, ini kita hapus, maka nanti outputnya adalah none. Oke, jadi saya punya 3 keadaan di sini, 3 contoh. Yang pertama apa? Full name ada key-nya, ada ya. Yang kedua, IPK ada apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, tapi kita punya argumen yang di sini nih. Apa argumennya? Data IPK tidak tersedia. Maka nanti ketika kita print, yang dipanggil adalah data IPK tidak tersedia. Ya, bandingkan kalau kita pakai kurung siku buka, kurung siku tutup. Yang ketiga adalah saya tidak memberikan nilainya di sini. Ya, maka default-nya yang diberikan adalah none. Silakan kita di running. Perhatikan ya. Yang pertama siapa? Alwan Misbah Zulhaq. Muncul ya. Kenapa? Karena key-nya ada ya. Yang kedua apa?
data IPK tidak tersedia. Berarti dia kasusnya tidak seperti ini. Kalau ini namanya key error. Kenapa key error? Karena key-nya tidak ada. Kalau kita nggak pakai get. Tapi kalau pakai get dia nggak error. Dia nggak error, tapi dia muncul apa? Dia muncul notifikasi. Dari sini dia ngambilnya apa? Data IPK tidak tersedia. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita tidak menyediakan ini, kita panggil get, maka munculnya apa? Nah, ini beda sama key error. Ini nggak error. Ini cara menghandle banyak seperti ini ya. Jadi ada pilihannya seperti. Nama metodenya apa? Get. Ya, get. Jadi kalau Anda nanti nyambung ke pemrograman pakai apa? Pakai Django atau pakai apa? Cari yang metode seperti ini, menghandle ketika tidak ada key-nya. Konsepnya sama. Mungkin sintaknya atau metodenya berbeda. Sudah ya, itu adalah itu baru part 1 ya. Kita bahas tugas pertamanya. Namanya apa? Try it yourself. Pertama, gunakan dictionary untuk menyimpan informasi tentang orang yang Anda kenal. Berarti bikin apa? Dictionary. Namanya apa? Namanya misalnya person. P-nya kecil ya. Kemudian apa namanya? Key-nya apa aja key-nya? First name, last name, age sama city. Oke, ada berapa berarti key-nya? Apa aja? Udah bisa belum? Udah dong. Value-nya apa, Pak? Bebas. Value-nya bebas. Kalau bebas berarti jangan bingung ya. Nanti Anda bikin videonya ini dari baca soal, mengerjakannya, diketikkan sampai di run. Sampai di print ya, sampai cetak informasi yang disimpan dalam kamus ya. Print F-nya ya, print F kemudian tampilkan. Gampang ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua apa? Favorit number. Pikirkan dictionary yang menyimpan nomor favorit orang. Pikirkan 5 nama. 5 nama. Berarti ini adalah yang kedua. Yang tadi contohnya yang language tadi. Namanya siapa aja? Bebas ya. Berarti ada dictionary namanya apa? Favorit number. Apa yang disimpan? Yang disimpan adalah nama orang sama angka favoritnya. Angka favorit berapa, Pak? Ya angka bebas ya. Angka favoritnya berapa? Agak ini ya, buat kita agak aneh gitu ya. Tapi ini seperti itu. Jadi dictionary namanya favorit number. Key-nya apa? Key-nya adalah nama orang. Yang disimpan apa? Yang disimpan adalah angka favorit. Masih gampang ini? Masih gampang. Ini mirip-mirip sama yang nomor 1. Tapi kalau di sini, nah key-nya adalah nama-nama orangnya. Ya. Yang pertama misalnya Adi, yang kedua Budi, yang ketiga Dodi, yang keempat siapa, yang kelima siapa. Nanti yang disimpan angkanya. Angkanya berapa, Pak? Terserah. Mau 100, mau 30, mau 7 gitu ya. Angka favorit. Angka favorit saya 1, Pak. Berarti bisa nggak mungkin angka yang disimpan itu sama? Bisa ya. Mungkin sama. Nggak masalah, karena key-nya tidak hubungan dengan value. Ya, kalau key satu key yang lain di sini ya, di kasus di sini yang disimpan sama itu nggak ada masalah. Sama seperti tadi, Anda baca soalnya, Anda kerjakan dari awal sampai run. Jadi nggak boleh jadi harus diketik ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah glossary ya. Dictionary pattern dapat digunakan untuk memodelkan dictionary atau kamus yang sebenarnya. Sebut saja glossary. Jadi di sini kita bikin kamus ya, yang di sini namanya apa di sini? Glossary ya. Nanti key-nya adalah nama dalam pemrograman. Misalnya, nanti key-nya list, variable, string, dictionary, apalah yang kita pelajari, tuple gitu ya. Nanti value-nya apa? Value-nya adalah definisinya. Kebayang apa enggak? Nih saya gambarin ya. Jadi dictionary ini bikin kamus. Bikin apa? Bikin kamus. Bikin kamus. Jadi nanti dictionary-nya gedean. Dictionary-nya kayak kamus. Kalau kamus berarti apa? Ada key-nya, ada definisinya. Kayak gitu. Jadi bikin kayak gimana, Pak? Anda bikin glossary
Ini berarti apa? Ini adalah dictionary. Nanti di sini punya misalnya string. Key-nya apa? String. Nanti di sini adalah definisinya. String adalah apa gitu. Yang kedua, Anda bikin misalnya list. Ya. Kemudian ini adalah definisinya. Kebayang apa enggak? Dan selanjutnya dan selanjutnya. Kayak gitu ya. Ada berapa yang diminta? Yang diminta adalah 5. 5 apa? 5 key, 5 key-nya. Value-nya berarti ada berapa? Value-nya juga ada 5. Dah selesai. Ya, itu Anda kerjakan di rumah. Gampang kan? Gampang. Ya. Kata siapa? Enggak, belum selesai. Ya, ini saya ya nggak apa-apa, banyak juga. Ya. Belum dicoba ya. Ini saya stop recording ya.